Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang netizen yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara Mutiara Ramadan. Setelah tahun kemarin kita berkumpul bersama, di tahun ini alhamdulillah kita diberi kesempatan dapat bersama kembali di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kami dari MWC NU Purworejo akan sedikit berbincang-bincang dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah sudah hadir di sini panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mustahal, panjenenganipun Bapak Kiai Amin, panjenenganipun Bapak Kiai Nailul Kamal. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar apa yang sudah biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Wabil khusus kita sebagai warga Nahdliyin tentunya ada beberapa amalan-amalan yang mungkin di sini kita perlu kajian-kajian, yang mungkin ada informasi-informasi yang berseberangan. Sebelumnya kemarin belum masuk bulan Ramadan ini, kita ada di bulan Ruwah. Biasanya di bulan Ruwah ini kita bersama-sama ziarah ke kuburan para leluhur-leluhur kita, para guru-guru kita. Nah, terkait ziarah kubur menjelang Ramadan ini, tentunya bagaimana bisa dijelaskan untuk panjenenganipun Bapak Kiai Nurul Amal mungkin terkait amalan-amalan yang biasa sudah kita lakukan. Ya, terima kasih. Terkait ziarah menjelang bulan Ramadan sudah menjadi tradisi yang turun-temurun sejak nenek moyang kita. Setiap menjelang Ramadan di bulan Syaban dan menjadi rutinitas kita berkunjung ke makbarah atau kuburan simbah-simbah kita, saudara-saudara kita atau orang tua kita yang telah meninggal dunia. Tapi di akhir-akhir ini kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur menjelang Ramadan atau mengkhususkan ziarah kubur di bulan Syaban itu adalah bid'ah yang tercela dan tidak patut untuk dilaksanakan. Bagaimana kita menjawab tuduhan semacam ini? Yang pertama, harus kita sepakati dulu bahwasanya ziarah kubur itu merupakan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian semua berziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Dalam riwayat lain dikatakan fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur bisa membuat kamu zuhud di dalam dunia dan mengingatkan akhirat. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya ziarah kubur itu merupakan amal soleh berdasar hadis tadi. Kemudian terkait mengkhususkan ziarah kubur di bulan Syaban, sebetulnya itu tidak masalah. Karena mengkhususkan sebuah amalan soleh di waktu-waktu tertentu itu tidaklah terlarang, selagi tidak ada nas-nas yang melarangnya. Sebab di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga dikatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masyan wa rakiban. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, kadang berjalan kaki dan kadang naik kendaraan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis ala ikhtilafi turuqihi dilalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bil a'mali shalihah wal mudawamati ala dzalik. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini dari segala jalur periwayatannya adalah sebuah dalil. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya
mengkhususkan suatu waktu atau hari untuk melaksanakan amal soleh itu diperbolehkan, dan mendawamkannya atau melanggengkannya itu boleh. Jadi tidak masalah kita mengkhususkan waktu tertentu, misalkan setiap hari Jumat kita ziarah kubur, atau setiap hari Jumat kita melaksanakan ngaji, rutinan ngaji, setiap hari Minggu kita melaksanakan rutinan ngaji atau ziarah kubur, itu nggak masalah. Termasuk kita mengkhususkan bulan Sya'ban untuk ziarah kubur. Kalau seandainya ini tidak ada rutinitas seperti ini, bisa jadi kita ini yang sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, itu 1 tahun pun kadang-kadang tidak pernah ziarah kubur ke simbah kita, ke orang tua kita. Jadi ada adat ini sebetulnya bagus sekali, karena dengan seperti ini jadi ingat, setiap bulan Sya'ban jadi teringat. Yang lama nggak pernah ziarah kubur jadi ziarah kubur. Dan di sisi lain ada sebuah riwayat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW yazuru syuhada'a bi'udin kulla haulin. Nabi Muhammad SAW beliau menziarahi syuhada di Uhud kulla haulin, setiap 1 tahun sekali. Juga ada riwayat lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika masuk di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meletakkan pakaian, tapi kemudian pakaiannya dipakai lagi dan beliau pergi, sehingga Sayyidah Aisyah curiga, wah janu-janu iki Kanjeng Nabi arak marani garwa liyane. Cemburu. Akhirnya membuntuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah dibuntuti, ternyata Nabi Muhammad SAW sedang berziarah di makam Baqi. Dan itu, kejadian itu berada pada bulan Sya'ban. Maka insya Allah dengan dasar hadis-hadis yang telah saya sampaikan, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk ziarah kubur itu enggak masalah. Justru itu bagus sekali, dan lebih bagus sekali tidak hanya di bulan Sya'ban tentunya. Nah, syukur-syukur seminggu sekali atau berapa kali ya, sesuai dengan kesempatan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi yang bagus terkait ziarah kubur itu merupakan amal sholih lah. Iya. Daripada kita kehilangan jejak leluhur kita, mesti tukuli suket-suket kuburan. Itu termasuk amal sholih, dan terkait pengkhususannya di bulan Ruah itu tetap tidak menjadi masalah, tidak bertentangan dengan ajaran agama kita seperti itu. Jadi sekarang juga termasuk penting itu ziarah kubur itu, karena apa? Seseorang yang ingin dijadikan sebagai pahlawan, ya, pahlawan nasional misalkan, itu harus dicari dulu kuburnya mana. Kalau kuburnya nggak ada, maka tidak bisa dia menjadi pahlawan. Itu juga penting sebetulnya untuk zaman sekarang ini. Ziarah kubur itu selain ibadah yang seperti tadi, tapi ada keperluan lain juga. Bukti otentik. Bukti otentik, itu adalah penting. Dan itu pentingnya kita untuk berziarah kubur, dan itu bagus, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian setelah ziarah kubur kita masuk ke bulan Ramadan, di mana pasti saat tanggal 1 Ramadan kita sudah mulai berpuasa. Nah, terkait dengan puasa ini ada beberapa rukun. Di antaranya adalah kita itu meniatkan puasa. Nah, terkait dengan melafalkan ataupun niat puasa atau tata caranya bagaimana, kalau kita biasanya di musola-musola yang telah berlaku dari kita kecil, biasanya rampung terawih ono sing mimpin nawa itu somal kodin kan adai ila akhirihi. Nah, terkait hal itu bagaimana? Mungkin Pak Kiai Amin monggo. Oke. Niat yang masyhur di wilayah kita nawa itu somal kodin an adai fardhi syahri Ramadan hadis lagi. Jadi memang niat ini menjadi rukun pertama dari setiap ibadah. Karena untuk membedakan itu ibadah atau bukan, makanya butuh niat. Dari yang digunakan secara umum oleh mazhab Syafi'iyah
innamal a'malu bin niat dari umumnya. Termasuk puasa. Puasa ini membutuhkan niat. Nah, khusus puasa, apalagi puasa Ramadan, itu niatnya memang harus malam hari. Malam hari. Malam hari. Tidak boleh siang. Awan karo ono panganan ya. Niatnya puasa. Khusus untuk Ramadan itu harus malam hari. Lah ini tidak sembarangan, juga ada dalilnya. Imam Mahali itu mengutip hadis malam yubayit as-saumu fala siyama alaih. Berarti barang siapa tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka dia puasanya tidak berlaku. Ini hujah yang dipakai yang dikutip oleh Imam Mahali. Jadi yang pertama, niat Ramadan malam hari, artinya ya bar maghrib sampai sebelum apa ini fajar. Bahkan ketika niat kok barengi fajar saja, itu tidak sah. Lain barengi fajar itu enggak sah. Jadi harus sebelum itu. Ya. Lah niatnya bagaimana? Yang paling mudah itu ya nawaitu saumahuddin, paling minimal lah manawaitu saumahuddin ngan Ramadan. Ngan Ramadan sudah cukup. Lah saya berniat puasa besok dari bulan Ramadan. Adapun nambahi hari sanat itu tidak, ulama khilaf. Tapi untuk saumahuddin itu untuk mentakyin bahwa itu puasanya besok. Karena mazhab Syafi'i niatnya harus setiap hari. Terus Ramadan takyin bahwa ini puasanya bulan Ramadan. Jadi nawaitu saumahuddin dengan adai atau dengan Ramadan hari sanati itu sudah cukup sudah. Lah sempurnanya itu seperti yang berlaku di wilayah kita. Nawaitu saumahuddin dengan adai fardhi syahri Ramadan di sanati. Itu sudah paket lengkap full. Coro niku sudah paket lengkap lah. 100% sudah. Coro mlebu surga lebih cepat mungkin lah. Itu kan niatnya sudah kamil, lengkap. Kemudian terus untuk ada terkait pelafalannya ini, sendiri ada. Mungkin ada yang mempermasalahkan barang-barang nyawa itu saumahuddin dan seterusnya itu. Padahal niat itu wa mahaluha fil qalbi. Bahwa niat itu sebenarnya ada di dalam, tapi ya perlu dipahami. Memang ya nang sholat niat dalam hati, termasuk Ramadan ini niatnya dalam hati. Tapi dalam fikih jelaskan untuk talafutnya, mengucapkan niatnya itu sunat. Nah apa disunatkan? Ya nggo ngeling-eling, nggo ngelingke, nggo bantu hati. Karena masalahnya hati ora dieling kadang iso bablas to. Wong salat saja yang dibaca itu kadang pikirannya kemana-mana, apalagi enggak. Nah ini. Jadi para ulama menghukumi ini melafalkan niatnya, talafut niatnya itu sunat untuk membantu men atine fokus. Berarti malah double ya cara nilai pahalanya. Iya. Sunnah udah bonus, melafalkan niatnya pun juga jadi. Iya. Dia ada poin plus-plus. Poin plus-plusnya. Dan cocoknya lagi di Indonesia itu karena Indonesia itu komunitas muslim terbesar, tapi aksaruhum awam inilah. Aksaruhum orang-orang awam. Para ulama dahulu dengan sangat bijak mentradisikan setiap setelah tarawih niat bareng-bareng nawaitu saumahuddin an adai. Terus bahkan searti nih sak dawane niat ingsun puasa dan seterusnya. Ini kan para ulama dahulu sangat bijak. Ya meskipun kudu ngelingke bahwa niatnya harus di hati, tapi ini sangat membantu. Repotnya kadang nek sing biasa tarawih orang mangkat lali rania gitu. Biasa mangkat ini mati bareng-bareng orang mangkat tarawih kadang lali rania. Mungkin ini bisa dikatakan semacam solusi dan alternatif daripada keblabasan niat 14 ya.
Jadi ini menurut saya tradisi dibaca atau membaca bareng-bareng setelah tarawih ini sungguh luar biasa. Para kita sudah sangat bijak membantu terutama masyarakat awam, karena kebanyakan orang awam. Orang bareng-bareng ya Raniat. Bisa raniat. Ini setelah terawih bersama. Kemudian untuk terkait dengan terawihnya sendiri ini bagaimana? Tarawih. Arek keberapa lah ini sering ini sudah bermasalahan, sudah sering muncul arek nyukuk sing 8, sing 20 atau Saya daripada itu saya baca takrif yang paling enak menurut saya, sangat bijak. Yang namanya sholat tarawih adalah sholat malam seperti dikutip dalam kitabnya dalam Fawaidul Mu'taroh itu, sholat malam bulan Ramadan minimal 2 rakaat, maksimal 20. Nah ini usul saya ini takrifnya bijak banget. Sholat malam, dalakan malam pada bulan Ramadan pada Isya tentunya ya, minimal 2, maksimal 20. Ini tarifnya kan sudah mengakomodir semua yang ada di tarawih di Indonesia ini. Jadi kalau nggak kuat mau 2 rakaat atau 4 rakaat dihitung tarawih ya. Alhamdulillah ini Tarifnya ini. Ya meskipun kalau kita mau takotik secara bahasa lah, tarawih itu kan jamak dari tarwihah itu kan, yang bermakna istirahat. Karena dulunya awal pertama kali dilaksanakan tarawih secara berjamaah tentunya yang diinisiasi awalnya oleh Sayyidina Umar itu 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat itu kan. Karena banyak istirahat tarawih jamak. dulunya ya banyak istirahat. Oke. Kalau di Indonesia ya secara istirahat gaspol saja itu kan. Gaspol saja. Biar cepet tarawih. Ya jalan. Biar cepet istirahat. Lah dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama itu yang paling masyhur seperti dalam Bukhari itu ya awal mula oleh Sayyidina Umar. Sebelum Kanjeng Nabi ya belum ada tradisi sholat tarawih bareng-bareng sampai full Ramadan, belum ada. Karena dalam Bukhari itu yang dikutip salah satunya oleh Kiai Marzuki Mustamar dalam Al-Muqaddimah Fadliyah Al-Bidayah itu, sahabat pada mulanya setiap Ramadan itu sholat sendiri-sendiri malam-malam. Akhirnya sahabat Umar ini sholat kok berdewek-dewek kayak nenek bareng enak. Wah akhirnya diinisiasi, ayo bareng-bareng dikoordinir sholatin nang masjid bareng-bareng 20 rakaat. Lah 20 rakaat ini berjalan terus diterima oleh sebagian sahabat. Akhirnya kalau coro dalam menurut Syekh Nuruddin Gitar dalam Ilmu Anam ini jadi ijma'nya sahabat. Lah ini dalil yang paling kuat oleh jumhur. Tarawih kenapa 20 mengambil dari bahwa ini ijma'nya sahabat. Nah, ijma' sahabat sapa sing wani. Nah ini kan kekuatan daripada pemene sahabat secara umum ya, khulafaur rasyidin saja sudah kuat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin sudah sangat kuat, apalagi ini ijma'nya para sahabat. Makanya jumhur menyepakati bahwa kesunatan tarawih 20 rakaat. Meskipun longgar, artinya yo ono sing ngurangi nambahi yang monggo malah dulu zamannya sahabat bukan sahabat ya kan, Umar bin Abdul Aziz ditambahi sampai 36 rakaat ini kan. Mungkin di Mesir masih enten ya. Di Yaman yang masih Yaman itu ya. Wela Bisa sampai 80 rakaat. Lah ini. Karena tarawih ya. Iya, karena menurut prinsipnya dalam Ilmul Anam itu sholat tarawih semacam sunat mutlak yang khusus dilakukan pada malam Ramadan. Sehingga aksiru as-sholah monggo gitu. Hanya saja seperti tadi jumhur ulama kenapa kok sampai hitungannya 20 ini landasan kuatnya bahwa ini ijma'nya sahabat. Yang jadi kalau takrif sing bijak menurut saya itu tadi minimal 2 maksimal. Tapi untuk jumhur jelas 20 rakaat. Ya aku mungkin secara umum di seluruh dunia gitu 20 ya gitu Kebanyakan. ya kan. Ono sing punjul ya saking sregepe ya ora apa-apa, nang Indonesia kok 36 ya bubar jamange ya.
akhir bubar malah. Dan ini dalil yang kuat yang salah satunya dikutip oleh Kiai Marsumkan dari Bukhari. Terus Yunsewu nih kalau mungkin ada yang tidak sepakat dengan itu, tapi ngerotnya pakai dalil dari hadis dari riwayatnya Sayyidah Aisyah bahwa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi tidak menambahi dari 11 rakaat. Di sini perlu digaris bawah fi Ramadan wala ghairihi. Jadi di Ramadan dan selain Ramadan. Berarti dalil ini aslinya bukan tentang tarawih tapi tentang witir. Nah, witir itu utamanya. Tentang witir. Ini juga dikupas oleh Syekh Nuruddin Mitter dalam Ilmu Tanam dan juga disampaikan dalam Al-Muqtathafah. Ini nggak ada ora 20 ya monggo, tapi dalilnya dalil umum wae mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan lagi pegel ya orang rakaat lagi semangat ya dianggap tarawih dan di pun tarawih. Dan ini menurut saya seperti itu. Jadi ini kita dapat pengetahuan nih al-aqal 20 al-aqal 2 maksimal 20, akan ada yang lebih 35 nyumangkaken niki. Kemudian terkait tadi tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah itu biasanya ada komandannya, as-sholatul jami'ah. Itu terkait hal itu as-sholatul jami'ah itu katanya ada yang membid'ahkan ya. Ternyata ini sunnah ini. Jadi kayak gini, riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang dinukil oleh Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Umm. Kanjeng Nabi ketika mau sholat Aid dan sholat Kusyuk itu memerintahkan untuk komandonya pakai as-sholatu jamaah. Lah ini nanti intisarinya ditarik oleh Imam Syafi'i dalam oh berarti selain sholat fardu bukan pakai azan tapi as-sholatu jamiah termasuk sholat sunat tarawih. Lah ini intisarinya di sini. Nah ini jadi dalil yang digunakan kan Nabi perintah pas itu kalau nggak salah sholat Idin di al-Umm pakai kata-kata as-sholatu jamiah. Bukan qad qamati sholah, bukan, tapi as-sholatu jamiah. Yang pakai komando azan dan iqamah itu sholat fardu. Nah, dari ini ditarik mungkin dikiaskan oleh Imam Syafi'i bahwa sholat-sholat yang sholat semacam sholat kusuf terus sholat sunat tapi berjamaah Aidin terus tambah sholat taraweh itu pakai as-sholatu jamiah. Nah, ini dasarnya di situ. Di kitab Al-Umm disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kesunatan sang komandan itu menyatakan sholatu jamiah. Ben kompak lah. Ono sing turu bareng. Tarawih biasanya cok ngeri ya. Wis saya. Maka dikomandani dengan sholatu jamiah dan itu sunnah. Nah, itu. Kemudian untuk ba'da tarawih ini setelah salam, kemudian ada beberapa amalan-amalan di ahli sunnah di kita itu biasanya zikir dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah la ilaha illallah beberapa kali dilanjutkan dengan doa. Nah, terkait dengan zikir jahar dan doa bersama itu setelah sholat fardu niki tos putih. Nah, ya terkait doa jahar ya kita dikiran apa Gusti Allah budek kaya semang seru-seru barang la ilaha illallah la ilaha illallah atau bagaimana, dan ini kan sudah kita lakukan. Saya kira untuk zikir jahar ataupun khafi itu di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, baik itu jahar ataupun khafi semuanya diperbolehkan, tidak ada permasalahan. Itu sudah jelas di dalam ayatnya. Mungkin Mas Nilul
hafal ayatnya. Tapi jelas saya pasti itu ada. Saya juga belum lama ini membaca, tapi kurang hafal ayatnya. Yang ada bilmutu wadunal jahri bilmutu wal asal, itu yang menerangkan antara zikir yang khafi dengan zikir yang jali ataupun jahri. Dan itu sebetulnya kalau dipikir-pikir ya secara nalar saja lah. Kadang kita itu ketika zikir khafi, zikir secara hati itu berat. Kadang kita perlukan bantuan. Di antaranya adalah dengan mendengarkan telinga kita ini berzikir, baru akan sampai hati. Karena untuk zikir sampai hati langsung itu juga perlu usaha yang berat, perlu usaha yang bersungguh-sungguh biar hati ini bisa berzikir meskipun lisannya tidak berzikir. Tapi bagi orang awam, kalau langsung berzikir hati itu kadang sangat berat sekali. Sehingga dengan bantuan kita berzikir menggunakan lisannya dengan suara yang keras, itu bahkan akan membantu hati kita ikut berzikir. Ya. Oleh sebab itu, zikir itu termasuk bagian dari amal yang ringan tapi pahalanya besar. Itu diantaranya adalah karena hati kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak semua orang bisa langsung hatinya saja tanpa lisannya, tapi lisan itu bisa untuk membantu hati kita mengingat Allah selalu. Saya kira itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Jadi terkait jahar atau khofinya itu tidak masalah. Tetap Gusti Allah ngertos ya, mungkin masih dalam rangka liyusangidal qalb ya, untuk membantu hati ya. Nek meneng wae ngene langgar kayane iso tunggu. Kadang lisannya zikir saja tidak sampai hati, apalagi hanya hatinya saja lisannya tidak. Itu bagi orang seperti kita lah dan orang-orang awam, saya kira ya masih perlu banyak sekali latihannya. Untuk jahar dan khofinya tidak masalah. Ini dari Mas Yai Nailul. Sedikit menambahkan, di dalam Bukhari dan Muslim itu ada riwayat bahwasanya sahabat Ibnu Abbas dia mengatakan inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Bukhari dan Muslim itu ada sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeraskan zikir setelah selesai sholat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak masalah kita berzikir secara jahar seperti yang sudah berjalan di lingkungan kita, di masjid-masjid kita, musola kita, itu ada dalilnya. Itu tadi yang ada di Bukhari dan Muslim. Adapun doa bersama setelah sholat fardu itu juga termotivasi oleh hadis Rasulullah SAW. Nabi kita pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ayat du'ai asma, manakah doa yang aqrabu ilal ijabah? Asma ay aqrabu ilal ijabah. Manakah doa yang lebih dekat ijabahnya, dekat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, jawfal lail wa duburus shalawatil maktubah. Doa yang ada di pertengahan malam dan doa yang berada di belakang atau setelah sholat-sholat maktubah. Maka sudah menjadi adat atau tradisi kita, imam-imam kita atau kiai-kiai kita setelah sholat fardu itu biasanya ada doa. Lalu bagaimana? Kok ada yang satu doa, yang satu cuma amin? Nah, apakah seperti ini juga ada dalilnya? Kenapa enggak doa sendiri-sendiri saja? Nah, itu juga ada riwayat. Dalam suatu hadis dikatakan la yastami malaun wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'dhum ila ajabahum. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul wa yad'u ba'duhum, sebagian dari mereka berdoa, wa yu'minu ba'dhum, dan sebagian lain mengamini ila ajabahum, kecuali Allah mengijabahi doanya. Jadi zikir jahar, doa setelah
sholat fardu, yang satu imamnya berdoa makmum mengamini, itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terkait dengan zikir jahar dan doa bersama setelah tarawih. Kaya ne wagu nek bar tarawih salam ya lunga dewek-dewek. Ya zikir-zikir la ilaha illallah ya donga. Dan ini donga bareng-bareng saya kira kok lebih enteng daripada donga dewek-dewek ki didelok wong-wongane ki ya aras-arasen. Kemudian dari sisi ijabahe kok kayane penak rombongane. Nek salah siji dari sekian rombongan ana sing ikhlas itu kan kesetrum. Nek dewek-dewek ngoten niku. Kemudian biasa kita laksanakan di Ramadan ini mulai sholat tarawih, kemudian niat bersama, kemudian dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama. Biasanya niki enten kultum atau sering kita dengar istilah kuliah 7 menit ngaji bareng. Ya mbuh harak 2 menit, 5 menit, berapa istilahnya itu kultum atau mungkin di daerah lain dengan istilah yang lain. Nah, terkait ngaji ini terus bunting ya. Sebetulnya asasnya adalah kita tadi sudah diterangkan sama Mas Gil Nailul bahwa membiasakan kebaikan itu adalah suatu kebaikan ya. Yang dipermasalahkan di luar sana bahwa kita membiasakan ataupun selalu melaksanakan kultum setiap taraweh, yang mana pada zaman Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu katanya satu perilaku yang bid'ah. Kalau kita sepakati bahwa mengaji itu pasti semuanya sepakat itu adalah suatu amal soleh, suatu amal yang perlu kita pertahankan, maka seharusnya tidak ada pertanyaan yang seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan riwayat dari beberapa sahabat bahwa Nabi melestarikan sebuah amal tertentu pada waktu tertentu. Maka termasuk kultum ini apabila dilaksanakan pada waktu tertentu, yang dalam hal ini kita laksanakan pada waktu tarawih ya, maka ini sama sekali tidak ada masalah, apalagi jelas-jelas bahwa kultum adalah satu kebaikan yang akan membawa kebaikan kepada masyarakat secara luas. Maka itu sama sekali tidak ada masalah apabila kita melanggengkan ataupun mengajakkan ya, melestarikan kegiatan kultum itu di waktu tarawih ataupun setelah subuh misalnya. Meskipun di waktu tarawih itu juga perlu ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan, di antaranya waktu untuk kultum itu sendiri ya, ataupun ceramah. Kalau sekiranya kultum itu dilakukan di pertengahan tarawih, karena ada yang dilakukan di pertengahan tarawih ataupun ba'da isya sebelum sholat tarawih, ini perlu dipertimbangkan juga kondisi jamaah secara umumnya. Saya kira imam ataupun penceramah sudah tahu kebiasaan jamaahnya seperti apa. Apabila jamaahnya memang sudah terbiasa dengan kultum seperti itu, dengan memperpanjangkan waktu sehingga dia tetap bisa melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, baik selesai yang 8 ataupun selesai yang 20, maka itu tidak ada masalah apa-apa karena tidak memberatkan kepada mereka. Yang dikhawatirkan kan ketika seseorang yang akan menyelesaikan tarawih tapi terkendala dengan kultum sehingga tidak bisa menyelesaikannya sampai sempurna, itu yang dijadikan alasan oleh beberapa orang bahwa itu adalah menyalahi hadis. Karena seseorang itu dianjurkan untuk
pergi dari majelis tarawih itu setelah selesai sholat tarawih, sehingga dengan selesainya sholat tarawih itu mereka bebas. Apalagi kultum itu dilaksanakan di setelah tarawih. Orang yang mau pergi ya silahkan, orang yang mau tetap mencari ilmu ya silahkan. Ini tidak memberatkan para jamaah sama sekali. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, apalagi ini adalah masalah kultum. Ya, lagi pula ini momentum yang sangat baik. Ya, kita memberikan ceramah, memberikan kultum pada masyarakat ketika waktu tarawih ataupun pada bulan Ramadan khususnya, itu momentum yang sangat bagus sekali karena ghirah keagamaan mereka itu masih tinggi-tingginya. Kalau itu dilakukan di luar Ramadan, saya kira akan berbeda yang datang. Saya kira akan berbeda. Mereka akan lebih semangat apabila ibadah-ibadah itu dilakukan pada bulan Ramadan. Baik itu ibadah apapun, ya, apapun jenis ibadahnya akan lebih mudah pada bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lain. Ini momentum yang sangat bagus sekali untuk memberikan ceramah untuk memberikan ilmu agama kepada para jamaah yang mereka kadang datang ke masjid musola itu hanya pada bulan Ramadan, hanya ketika tarawih itu. Maka kesempatan ini sangat bagus sekali ketika kita isi dengan yang lebih baik, ketika kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang agama mereka. Saya kira itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ya. Mungkin dari Mas Yai Nailul. Jadi sedikit tambahan mungkin, kalau saya pahami kultum ini ya termasuk implementasi dari Qiyam Ramadan lagi, hanya saja diisi dengan nasrul ilmi. Lah, Imam Sonngani itu kalau dalam salahnya Bulughul Maram dalam 10 salam itu menyampaikan Ramadan memang Qiyam Ramadan bisa diisi dengan berbagai macam ibadah, mulai sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Lah, ketika ada kesempatan untuk nasrul ilmi lebih diutamakan nasrul ilmi. Karena nasrul ilmi termasuk al-khairul mutangadilah, kebaikan yang bisa menyebar ke orang lain. Nah, ini kultum ini menurut saya termasuk poin ini, nasrul ilmi. Jadi penting. Hanya saja yang perlu jadi catatan ini untuk kadang yang mengkultum ini, ya kalau jenengan itu tidak diragukan. Kadang di beberapa musola dan masjid itu ya ustaz dadakan itu kan, belajar tadi pagi YouTube malam kultum ini kan ya perlu di briefing atau gimana lah. Ini untuk para pengkultumnya yang perlu jadi catatan. Jangan sampai masuk malah takfu malah salahkan atau bukan ahlinya tapi menyampaikan tentang agama, ini sangat bahaya itu. Surga bisit atau gimana ya kultumnya sama ya Nailul sama ya. Ini mungkin di beberapa musola dan masjid yang kultum itu kalau kiai netok atau kadang kan model pokok yang gelem yuk jadwal lain model siapa pun dimasukkan kalau dipilih beberapa orang, atau kalau memang nggak ada yang punya kapasitas itu mengambil dari luar ya masalah. Ini kan kadang siapapun sih kira-kira bisa delok YouTube, delok internet, yang kalau ini kendel itu ya dimasukkan sebagai YouTube. Ini syaratan mungkin untuk para pengkultumnya ini, kalau nggak kapasitasnya ya bukan di bidangnya ya nggak usah gitu. Mungkin itu termasuk dalam rangkaian apa Qiyamul Ramadan apa Qiyamul Lail? Qiyamul Ramadan. Mungkin terkait Qiyamul Ramadan sendiri nih, pripun Yai Nailul Amal, mungkin dengan amalan-amalan lain termasuk tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Di terkait Qiyamul Ramadan, istilah Qiyamul Ramadan itu terus untuk yang Ramadan yang masyhur ya dengan sholat itu seperti dalam hadis maqam Ramadan al-iman wa hisaban wa Ramadan. Tapi sebetulnya menghidupkan malam Ramadan memang tidak harus dengan sholat saja, bisa mengisi dengan berbagai macam ibadah dan termasuk dengan tadarus Al-Qur'an.
maka juga sudah menjadi tradisi kita setiap malam di bulan Ramadan itu ada tadarus Al-Quran di masjid. Iya. Itu bagus sekali, bahkan menurut saya itu sangat indah, sangat indah. Bahkan saya pernah dulu di pondok itu sempat kangen suasana di rumah ketika di luar rumah itu ada suara saut menyaut bacaan Al-Quran, itu rasanya kok indah sekali. Dan dulu di kala itu di pondok saya naik keluar dari lingkungan pondok tidak pernah mendengar itu zaman dulu tadi. Nah, naik di rumah itu saut menyaut dari musola masjid itu bacaan Al-Quran itu saya rasa sangat indah sekali. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah masyhur bahwasanya bulan Ramadan itu memang syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena permulaan diturunkannya Al-Quran juga berarti di bulan Ramadan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, ulama salaf itu juga memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan ada di antara ulama itu yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 7 hari sekali. Ada yang 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali, malamnya juga sekali. Sehingga satu bulan Ramadan menghatamkan 60 hataman, yaitu imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat baik. Bahkan tadarus Al-Quran itu sebetulnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebab dalam hadis dikatakan, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yudarisuhul Quran. Keduanya tadarus Al-Quran, simak-simak. Nah, kemudian kita mengikuti sunnah beliau. Nah, beliau simakane darisane karo malaikat Jibril, ya kalau kita nggak mungkin ada Jibril. Koncone. Air koncone. Jadi tadarus Al-Quran di masjid itu sebetulnya mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi. Dan tadarus Al-Quran di masjid itu ada keistimewaannya sendiri. Dalam hadis dikatakan la yajtami'u qaumun la yaqutu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla. Tidak ada suatu kaum yang duduk-duduk yadhkurunallaha azza wa jalla, yang dimana di situ mereka berzikir. Dalam riwayat lain, la yastami qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di suatu masjid di antara masjid-masjidnya Allah illa hafathumul malaikah yatluna kitaballah, yang mereka itu yatluna kitaballah, membaca kitabnya Allah, baca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, mereka terus-terusan tadarus. Illa hafathumul malaikah, kecuali mereka itu dirubung malaikat, apa ini? Dikelilingi malaikat, hafathumul malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ditungkepi rahmati Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan majelis itu, orang-orang yang berkumpul di situ dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat. Nah, jadi tadarus Al-Quran di masjid-masjid itu ada keistimewaan tersendiri, sebagaimana yang ada dalam hadis yang telah saya sampaikan. Jadi menghidupkan malam Ramadan bisa dengan sholat, bisa dengan ngaji. Jadi di pondok-pondok pesantren biasanya juga di bulan Ramadan full ngaji, waktu sore siang malam ngaji terus. Di kampung-kampung ya biasanya ada tadarus Al-Quran. Nah, itu semuanya bagus. Jadi terkait dengan qiyam ini tidak harus malam ya. Ya. Siang pun juga bisa. Karena ketika kita dengar bahasa qiyam itu kaya-kaya ning kudu bengi. Ya mulai. Nek awan ge ora qiyam. Jadi qiyam Ramadan jadi full dari
berputaran selama bulan Ramadan ini kita isi dengan bentuk-bentuk ibadah-ibadah, dan itu tidak bertentangan dengan syariat dan ada dalilnya semua, ada dalilnya semua. Terus tadi tentang itu ya, mungkin ada beberapa orang yang protes wis kuleta terus ora cetha berarti nganggo mic gitu kan. Itu kalau guru saya menyikapi Bayi Muflas itu pakai hadis yang waladzi yaqul kan wa yutaqtiu itu. Wa yutaqtiu wa huwa alaihi syakun falahu ajrun. Orang yang gelem membaca Al-Qur'an boleh maca blekak-blekuk kangelen kaboten le maca. Ini orang desa jenengan tadarus kan ngerti dhewe. Gimana oleh maca. Sebab kalau satu lembar ini lu setengah menit. Wong desa 3 jam setengah baru satu lembar gitu kan. Wa yutaqtiu. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahalane maca, pahalane kangelan. Ini jadi ya meskipun tetap mungkin besok-besok tetap di orang kiai mengajar mereka dan lebih ada peningkatan, tapi yang jelas meskipun bahasanya masih berat, apalagi umurnya sudah 90 tahun ikut tadarusan itu kan kangelan. Lah ini pakai dalil ini itu terdapat pahala. Kan kadang ada yang terus suaranya rapot Daripada sirora. Lagi Wis ra deres muni-muni ya. Iya. Terkait dengan qiyam atau kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian tidak asing lagi ini biasanya dan hanya ada di bulan Ramadan ini itu tradisi gugah-gugah sahur. Kena ning liyane Ramadan kok kadose mboten enten. Terkait dengan gugah-gugah sahur-sahur ini, terkait hal ini terus punten iki Yai Yenul Amal. Gugah-gugah sahur. Gugah sahurnya ya menurut saya bagus saja ya. Yang pertama, sahur itu sendiri kan bagus ya. Tasaharu fa inna fi suhur barokah. Makanlah sahur kalian semua karena dalam makan sahur terdapat barokah. Jadi makan sahur itu berarti suatu kebaikan. Kebaikan karena di situ juga mengandung barokah untuk keluarkan berpuasa di siang harinya. Tentu orang akan sangat berterima kasih ketika suatu malam dia ada yang gugah gitu. Coba kalau suatu ketika kita itu kerinan nggak sahur itu mesti getun banget gitu. Orang masih gugah. Ketika ada yang rutin gugah setiap malam itu pasti ya matur nuwun. Yang penting ya lindugah itu ya sopan lah menurut saya, tapi soalnya pernah ya ada yang gugah sahur itu pakai petasan. Petasan di ulat diuntulake nang arep omah. Begitu langsung dundil. Mungkin yang seperti itu yang perlu kita perbaiki ya. Jadi kalau untuk gugah sahurnya itu menurut saya bagus-bagus. Adapun kalau ada yang mengatakan bahwa gugah sahur itu bid'ah ya itu menurut saya itu kurang pas. Ini cuma tradisi kebiasaan atau adat yang bagus menurut saya. Kalau ada yang mengatakan gugah sahur itu ya harusnya pakai azan, sebagaimana zaman Rasulullah itu kan ada 2 azan. Yang pertama azannya Bilal, yang kedua ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau azannya Bilal itu bukan azan gugah sahur, itu azan ngajak sholat malam. Dan itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun juga ada. Jadi azan yang itu bukan azan gugah sahur. Kalau kita katakan bahwa syariat yang benar gugah sahur itu pakai azan, malah dementer ratangi-tangi. Ya buka keluarga cilik-cilik ya, lari cilik-cilik itu doang gua azan. Dan itu ratangi-tangi. Tapi ada suara-suara yang asik unik itu ya malah itu gedubrengan. Ada gedubrengan malah bikin kita betul-betul bangun. Mungkin itu. Iya. Kita sepakat bahwa sahur itu adalah hal yang sunnah ya. Hal yang sunnah. Maka kalau kita tarik beberapa hadis Nabi yang membangunkan keluarganya tentang
untuk sesuatu yang sunnah, maka sahur juga bisa ditarik ke situ. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab syarahnya kitab Muhadzab menjelaskan yustahabu iqadun naim lis-shalah la siyama in dhaqa waktuha. Disunahkan untuk membangunkan seseorang yang tidur untuk melakukan sholat, apalagi waktu untuk melakukan sholat sunat itu sudah sempit. Ada firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini dalam rangka itu sebetulnya. Ya, kita saling membantu untuk mereka bisa melakukan kebaikan. Mereka bisa melakukan ketakwaan dengan cara membangunkan mereka. Kalau pada waktu itu Nabi memerintahkan untuk membangunkan seorang yang tidur untuk melakukan sholat sunat, ketika sahur ini juga termasuk bagian dari amalan sunat, maka sangat mustahab, sangat dianjurkan. Cuman bagaimana caranya itu yang kemungkinan perlu kita pilih-pilih juga. Jangan sampai membangunkan yang sampai mengagetkan orang-orang yang dibangunkan sehingga membuat kemarahan ataupun hati yang tidak enak. Dengan cara yang bagus tentunya. Kalau zaman sekarang macam-macam sekali. Ada yang dengan musik terbang, ada yang dengan kentongan. Tapi itu ada kenyamanan bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan musik-musik tradisional seperti itu. Mereka merasa senang. Kayaknya kalau di daerah saya ada seperti itu juga nggak ada yang marah-marah ya. Di tempat saya kalau dibangunkan dengan cara seperti itu. Saya kira di tempat lain juga sama. Karena cara itu juga salah satu cara yang baik untuk membangunkan. Mereka tidak mengagetkan sehingga orang bingung karena kaget ataupun mereka tidak biasa dengan seperti itu sehingga merasa hati tidak nyaman. Enggak. Saya kira itu dilanjutkan tidak ada masalah. Dalam satu hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha itu masih tidur, Nabi juga membangunkan untuk melakukan sholat witir. Jadi sama juga tentang sahur itu, karena sholat witir juga di sini sunat, sahur juga sunat. Saya kira itu tambahan sedikit. Justru ini momen-momen yang ada di bulan Ramadan malah mungkin itu justru yang dikangeni ya. Ya, tahun sekali. Suara. Di Jawa Timur itu nom-nomannya dong muter nggak sound system. Muter Pakai truk malah ya. Di satu RT keliling itu pakai sound system. Dan mungkin itu hanya dijumpai di Ramadan dan di waktu menjelang sahur. Sahur saja. Dulu biasanya kapan mulai jam 12 terus mulai tidur ya. Mukul beduk sampai sahur, waktu sahur. Nah, kemudian makan sahur bersama. Tidak lama kemudian kita dengar imsak. Sebenarnya untuk imsak sendiri itu waktu apa imsak? Mungkin dari Yai Naim. Ya. Itu waktu atau apa imsak? Ya. Sebenarnya kan ya puasa itu kan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan dari imsak. Bukan dari kode imsak itu. Tapi Ya. kenapa kemudian di Indonesia ya, mungkin kalau di luar saya nggak tahu. Mungkin di Indonesia itu ada tradisi imsak sebelum fajar. Dan itu tercatat di kalender, itu ada imsak. Biasanya ada. Waktu Itu imsak. sekitar 10 menit atau 15 menit sebelumnya 10 biasanya. fajar. Sebetulnya itu pertama itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu ada dalilnya itu. Dikatakan bahwasanya dalam Sahih Bukhari itu sahabat Anas bin Malik itu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah makan sahur dengan sahabat Zaid bin Sabit. Setelah makan sahur selesai, kemudian beliau berdua itu mendirikan sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik ini ditanya, kam baina suhurihima wa dubulihima
ila shalah. Berapa jarak makan sahur mereka berdua, Nabi dan Zaid bin Thabit, berapa jarak makan sahur mereka berdua dan mereka masuk ke dalam sholat. Jadi jarak makan sahur dan sholat subuh itu jaraknya seberapa. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bi qadri ma yaqra'ur rajul khamsina ayat. Kira-kira sekedar seseorang membaca ayat mendapatkan 50 ayat. Jadi para sahabat itu karena saking lengketnya dengan Al-Quran, dekatnya dengan Al-Quran, mereka bisa mengira-ngira waktu itu dengan ayat. Kalau zaman sekarang ya orang ya baca Quran malas lah. Ya, jadi untuk mengira-ngira waktu dengan ayat itu sulit tuh. Kalau zaman dulu belum ada jam, tapi sahabat itu rajin baca Al-Quran, jadi bisa mengira-ngira waktu itu dengan ayat Quran. Jadi jeda antara makan sahurnya Nabi dan sholatnya beliau sholat subuh itu jaraknya 50 ayat. Nah 50 ayat itu diperkirakan kurang lebih ya 10 atau 15 menit. Maka menjadi tradisi dalam Nusantara atau di Indonesia, di lingkungan kita itu biasanya mengikuti ini. Jadi sebelum subuh 10 menit atau 15 menit itu sudah ada kode imsak. Itu sebetulnya ya belum wajib untuk imsak, itu cuma kode saja agar sudah siap-siap untuk imsak. Siap-siap mulai leren, lemaan, gosok gigi dan sebagainya. Jadi ketika masuk subuh mulut sudah bersih, sudah betul-betul siap melaksanakan puasa. Kalau kita menunggu azan, kadang-kadang azan itu sendiri kan sudah diangeti ya, waktunya itu sudah diangeti. Jadi menurut hisab perhitungan sekian, diangeti 2 menit. Nah, kalau kita menunggu azan, sebetulnya bisa terlewatkan. Maka menurut saya sangatlah tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwasanya makan sahur itu ya sampai walaupun sampai azan subuh masih boleh makan. Itu menurut saya kurang tepat. Itu memang ada hadisnya ya. Jadi ada sebuah riwayat, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hawaijahu hatta yaqdi hajatahu bihi. Barang siapa yang mendengarkan nida, kendaraan adzan, dan wadah makanan masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sehingga dia menyelesaikan hajatnya dengan wadah atau makanan itu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang pertama, bisa jadi ini hadis yang dimaksud di sini. Anidak di sini adalah adzan pertama. Kan adzan ada 2. Ada adzannya sahabat Bilal dan adzannya Abdullah bin Maktum. Lah adzan yang pertama sahabat Bilal itu belum masuk fajar. La idza sami'a ahadukum nida, ketika kamu mendengar adzan, adzannya Bilal kan belum fajar. Maka jangan terburu meletakkan, silahkan selesaikan hajatnya dulu. Jadi kalau hadis ini dianggap sahih, bisa jadi itu ditangguhkan anidak di sini adalah adzan pertama, adzannya sahabat. Tapi menurut sebagian ulama hadis ini dianggap dhaif karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi kalian makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Sehingga jelas bagimu fajar lah maksudnya. Sehingga jelas bagimu fajar. Di situ pakai hatta. Jadi kita boleh makan dan minum sehingga, pakai hoya, hatta lil hoya. Batas boleh makan dan minum itu sehingga jelas terbit fajar. Maka ketika sudah jelas terbit fajar, maka tidak boleh makan dan minum. Ini goyahnya itu sampai jelas fajar. Nah kalau sudah adzan berarti jelas itu sudah fajar. Maka tidak tepat dari sebelum adzan kok ya malah ditutupi oleh ngombe, ditutupi oleh ma'am. Justru harusnya segera diberhentikan. Ini sayang sebetulnya imsak itu saya, tapi masyarakat juga perlu tahu ya sebetulnya imsak itu belumlah artinya kita itu sudah betul-betul wajib untuk berhenti dari makan dan minum. Batas yang sebenarnya ya adalah terbit saja, dan itu sekedar untuk bersiap-siap, hati-hati dan kebelabasan. Mungkin itu. Nah, itu ngati-ngati itu ihtiyat itu kalau saya memahami imsak ini dari sudut pandang fikih itu
imsak itu memang ya hati-hati itu dari beberapa sisi. Satu tentang niat tadi. Kalau belum niat, kalau ada imsak memiliki kurun niat. Karena niat kok barengi fajar itu kan niatnya harus sebelum. Karena ibu urung niat, kalau ada waktu imsak urung niat itu. Lah ini bisa untuk ya. Terus yang kedua, mungkin adalah bar sahur untuk tanduknya kumpul bojo mungkin itu kan. Mungkin. Lah ini kan kalau sampai bablas teng pajari itu sudah bahaya. Kalau sudah sebelumnya cuma belum mandi nggak masalah. Tapi kalau sampai actionnya bablas ke fajar itu juga gimana? Nah ini kalau makan memang mungkin ada yang ulama kalau makan kok zonnya belum fajar ternyata masuk fajar itu ada yang menganggap tidak masalah karena masih dinilai baqaul lail dalam kesehatan. Tapi saya memahami ini bahwa imsak tadi wujud ikhtiar. Ini nek sumurung niat undang niat seneng di ritual karo bojone ya undang dilireni. Jadi ini imsak itu menurut saya sebagai wujud ya malah itu wujib bihi bahwa wajib. Karena orang kan enggak sulit sekali memahami di fajar tenang kalau enggak ada speaker dan itu kan enggak tahu. Lah ini sebagai wujud malah itu wujib bihi bahwa jadi kalau saya paham dari segi imsak itu semacam itu lah. Jadi memang ihtiyat ini, konsep ihtiyat itu kita pakai ya dalam fikih. Dan saya kira untuk ihtiyat ini tidak hanya di urusan imsak saja ya. Mungkin di ngaurat juga ada ya urusan atau mimbabi satu daroi dan lain sebagainya itu katanya dalam rangka ngati-hati niku. Terus pun niku. Jadi memang bukan sekedar untuk imsak ini saja ngati-hati. Saya kira di bab-bab lain kita pakai. Termasuk nutup ngawara terus membasuh tangan di garis sing jenenge mirfak mana wis 12 ke wae aman gitu. Terus juga hukum barang lah. Ini orang awam kalau nggak ada alarm wiwi dan sebagainya kapan dia akan tahu benar-benar maghrib kapan. Maka menunggu alarm dan alarm itu kalau apalagi di lebih 2 menit ya, kan? Di lebih 2 benar-benar yakin sudah masuk maghrib, gitu kan? Ngepas banget yo, wangel ini kan? Makanya di lebih ini kan sebagai wujud dia urung maghrib kok nekat madang. Yoman istajala syai'an qabla awanihi mugi babi himani salat puasane mboten sah. Nah ini boleh diketahui. Jadi itu tetap tidak masalah dan tidak bertentangan dengan syariat bahwa dengan konsep ikhtiyat itu juga dalam fikih kita itu kita gunakan, kita pakai. Walaupun nanti di masuk waktu maghrib pun juga sudah dilebihkan waktunya. Ngati-hati mbok menawa malah durung maghrib. Ini kita lebihkan dalam rangka ngati-hati ihtiyat dengan konsep usul fikihnya itu kita pakai. Dan setelah masuk maghrib ini udah kumpul kabeh dengan berbagai menunya. Oh ya terkait menu monggo sudah disediakan. Monggo. Ini menumu. Nah, terkait dengan buka puasa waktu masuk waktu maghrib itu kan kita masyhur terkait dengan doanya biasanya ya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar dan lain sebagainya. Kemudian ini ada doa Allahumma laka sumtu ila akhiri. Terkait hal ini terus pun doa-doa apa yang kita baca mungkin ketika berbuka puasa. Dalam doa puasa ini sekurang-kurangnya ada 2 yang menjadi perselisihan para ulama. Pertama tentang kapan waktu berdoa. Adakah sebelum makan ataupun setelah makan atau dalam waktu makan itu. Ya. Kalau menurut yang saya yakini lebih dekat pada kebenarannya kalau melihat
dari doanya yang biasa kita ucapkan dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini kan mandi ya. Aftartu, kita sudah berbuka. Maka waktu yang paling sesuai untuk berdoa itu ya, untuk berdoa yang ini ya, berdoa yang ini itu adalah setelah berbuka. Kalau melihat dari lafalnya itu. Yang kedua, meskipun ada ini ya, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan sebelum buka, karena di dalam hadis juga ada yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu mustajab doanya ketika berbuka puasa, juga bisa ada yang menggunakan waktu itu untuk berdoa, termasuk Allahumma. Yang kedua terkait doa. Sebetulnya doa yang mana yang dikatakan sebagai sahih ataupun yang benar lah. Ada yang mengatakan satu bid'ah, yang benar yang ini dan sebagainya. Itu ada juga perselisihan di sini. Ada yang mengatakan bahwa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang benar ataupun yang sahih adalah doa yang zahabad dhama'u ya wa wabtalatil wa sabatal ajr. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sesungguhnya bahwa hadis tentang doa ini bermacam-macam ya. Bermacam-macam teksnya itu bermacam-macam doanya. Di antaranya adalah yang sudah biasa kita doa itu, juga ada yang wadhahabadhoma'u tadi. Kalau melihat beberapa keterangan dari Syekh Utsaimin sendiri yang termasuk menjadi salah satu rujukan teman-teman di sebelah, itu juga mengatakan bahwa kedua doa tersebut itu termasuk hadis yang hasan. Jadi bukan hadis yang dhaif yang seperti dikatakan oleh beberapa pihak yang tidak sesuai dengan amalan-amalan kita. Tapi ternyata kedua-duanya itu termasuk doa yang hasan yang bisa digunakan juga, seperti halnya doa yang satunya lagi yang mereka biasa sebutkan. Jadi tidak ada masalah kita pakai yang biasa kita gunakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita teruskan, itu hadis itu termasuk hadis hasan, tidak perlu kita bimbang, kita bingung ya. Mau pakai yang satunya monggo, mau pakai yang satunya monggo. Bahkan ada satu lagi yang menggabungkan antara satu doa itu dengan doa yang satunya. Mungkin kok ada penjelasan lebih lanjut. Yai, nebun. Kalau saya yakin dari sudut fikih itu sekelas Imam Nawawi saja itu menyampaikan bahwa mustahab sunat buka pakai doa yang Allahumma laka sumtu. Ini menjadi para ulama mantep jadi pokok sekelas Imam Nawawi. Kalau ono adi kelasnya ke masalah ya masih Jadi terkait dengan doa Allahumma laka sumtu ila akhirih itu tetap kita gunakan, tidak bertentangan dengan syariat dan lain sebagainya, tetap ada dalilnya dan itu merupakan kesunahan. Tunggu ya, dari kesunahan. Demikian para yai ingkang sampun rawuh matur suwun wekdalipun monggo niki enten sekedhik dipun sekecakaken niki. Matur suwun. Demikian para pemirsa yang ada di rumah, pemirsa netizen dimanapun berada, untuk malam hari ini kami dari MBCNU Purworejo sedikit mencurahkan pena tinta kami, yes melu urun-urun Qiyamul Lail nih, Qiyamul Lail bukan Qiyamul Ramadan karena waktu kita malam. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para rawuh panjenengan sedaya. Kita cekapi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.